Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikayat, GPAI SMP Negeri 2 Bukateja, nomor induk mahasiswa 20174089194. PPG dalam jabatan tahun 2021 IAIN Purwokerto melaksanakan tugas video uji kinerja dengan materi Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara kelas 9 semester 1 hari Senin tanggal 13 September 2021. Semoga hasil maksud. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu dengan keadaan yang sehat walafiat. Semoga di rumah juga semuanya, walaupun pandemi, kita semua tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa untuk hari ini. Semoga tidak hanya kita yang sehat, tetapi juga keluarga kita juga sehat walafiat. Berdoa untuk dipimpin oleh Mamas Adiatman. Mamas Adiatman seperti biasa dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Mas Adiatman yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita presensi kehadiran siswa. Di sini Adiatman. Hadir, Pak. Firda. Hadir, Pak. Hani Nur Aziza. Hadir, Pak. Nabila Khairun Nisa. Hadir, Pak. Vivia Akhla. Hadir, Pak. Bulan Saryati. Hadir, Pak. Saskia Aulia Ayu. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Fathul Wahab. Hadir, Pak. Ya, ada yang belum saya panggil untuk hari ini. Ya, insya Allah sudah semuanya ya. Terima kasih untuk anak-anakku yang soleh-soleha. Untuk hari ini silahkan kalian bisa menyiapkan bukunya ya. Dikondisikan secara bagus. Di situ ada buku, ada alat tulis, sinyalnya bagus. Kalian bisa nyaman pada posisi kalian masing-masing. Ya, anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum pembelajaran, Pak Guru akan mengajak anak-anakku semuanya untuk membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran yang nanti Pak Guru awali ya. Setelah itu nanti diturunkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
قدير Tabarakalladzi biyadihil biyadihil mulku wa huwal qadirul qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Tawal وهو العزيز الغفور wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير Marji'il basara karrotaini yang qolib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa khasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha wujuhan lisyayatin وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Ya, terima kasih anak-anakku yang soleh-solehah untuk literasi Al-Qur'annya. Untuk hari ini insya Allah sudah pada semangat sekali walaupun kita dalam keadaan yang pandemi corona ini. Harapan Pak Guru kalian selalu semangat belajar tanpa adanya aduh saya kira-kiranya tidak semangat atau tidak. Kita harus semangat. Pembelajaran pada hari ini adalah tentang nantinya itu adalah sejarah Islam ya. Tetapi sebelumnya kita akan mengingat dulu bahwa kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang ibadah haji dan umroh ya. Sebagai mengingat pembelajaran yang lalu, Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan tentang ibadah haji dan umroh. Coba Pak Guru memberikan satu atau dua buah pertanyaan. Coba Nabila Khairun Nisa, mana Nabila? Ya Pak Kadir. Ya, coba yang disebut dengan haji itu apa kemarin? Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haja yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oke, bagus. Selanjutnya coba Hani Nur Aziza. Mbak Hani, halo?
Ada Pak. Ya, coba ada umroh ya. Bedanya haji dan umroh itu di mana? Wukuf di Arafah? Wukufnya. Ya, wukuf di Arafah, betul. Selanjutnya, pelaksanaan haji itu ada tiga ya, ada tiga pelaksanaan haji. Dikatakan pelaksanaan haji itu ada tiga ya, ada tiga pelaksanaan haji. Coba Fathul Wahab, tiga pelaksanaan haji dan umroh. Satu, Satu, ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Dua, tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu sesudah baru mengerjakan haji. Tiga, kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. oke, terima kasih. Bisa tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari itu. Kita sudah sedikit banyak tahu tentang masalah ibadah haji dan umroh. Anak-anakku yang soleh soleha, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang sejarah Islam, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Anak-anakku yang soleh soleha, saya share di sini ya. Pembelajaran pada hari ini itu adalah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Dengan kompetensi dasar di sini adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara, menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anakku belajar tentang materi ini, diharapkan nanti peserta didik mampu untuk menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara, yaitu melalui jalur perdagangan, sosial, dan budaya. Setelah itu anak-anakku bisa menceritakan sejarah tentang beberapa kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Terus ada mengambilkan hikmah kehadiran Islam di Nusantara. Yang selanjutnya adalah meneladani perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, untuk selanjutnya ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, untuk selanjutnya, sebelum kita awali dengan diskusi atau kelompoknya, maka sesuai dengan kelompok yang sudah kalian buat, mungkin ya sudah di tempatnya masing-masing untuk kelompok belajar, Pak Guru ucapan terima kasih yang dulu juga sudah mengeser ke Pak Guru. Anak-anakku yang soleh-soleha, kita akan mengamati ya, di sini, mengamati gambar. Nanti silahkan setiap siswa atau kelompok nanti bisa membuat satu komentar ya, komentar di mana Pak Guru memperlihatkan ya di sini. Silahkan mengamati, di sini ada gambar ya, gambar Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, ini ada gambar Keraton Kasepuhan Cirebon. Apakah yang kamu pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Nah, carilah informasi mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, ini di sini anak-anakku yang soleh-soleha sebagai bahan pengamatan di sini, sesuai dengan materi yang sudah Pak Guru share di grup WA ya. Nah, nanti ya, jadi silahkan ini buat tugas ya, tugas mandiri dan kelompok, bisa di-share seperti kemarin ya, japri ke Pak Guru. Yang pertama ini ada apakah yang kamu setelah mengamati gambar tersebut, dan yang kedua adalah carilah beberapa informasi mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum ini kita jawab ya, ini terutama di poin yang kedua ini ya, yaitu mengenai informasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara.
Pak Guru akan memberikan gambaran ya di sini ya. Akan Pak Guru share video. Saya share. Oke, anak-anakku yang saya soleha, kita simak bareng-bareng untuk ini ya. Suaranya masuk enggak ini gambarnya? Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Oke. Di sini saya bantu bahwa perkembangan Islam di Nusantara itu terdiri dari beberapa macam penyaluran. Ada yang dari pernikahan, ada yang dari perdagangan. Proses pergerakan Islam atau Islamisasi itu diantaranya di sini adalah satu, dakwah Islam melalui perdagangan. Yang kedua adalah penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Oke, sebelum kita tadi sudah mengamati bagaimana kita nanti mencari informasi, coba Wulan Sariati. Ada, Pak. Ya, silakan. Proses dakwah Islam melalui perdagangan. Masuknya agama Islam sejalan dengan berkembang dan ramainya perdagangan antara Jazirah Arab, Teluk Persia, India, Selat Malaka, dan Kepulauan Indonesia pada abad ke-7 sampai 15 Masehi. Para pedagang yang berasal dari berbagai negeri yang jauh dari Indonesia, misalnya dari Arab, Persia, Irak, Gujarat, dan Bengal, anak benua India, Sri Lanka, dan negeri lainnya karena faktor musim yang menentukan waktu pelayaran. Di samping melakukan perdagangan, pedagang muslim yang datang ke Indonesia juga menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Oke, apa yang menjadi bukti? Nah, bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia. Coba silakan untuk bisa berdiskusi. Pak Guru beri waktu ya. Pak Guru beri waktu 3 menit. Silakan dicari di bukunya. Berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang, pada 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di Kanton. Willem Pieter Groeneveld dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa 1880 berpendapat pada waktu yang sama kelompok Arab yang beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera yang bernama Barus atau Vansur. Oke, terima kasih. Saya sebagai bahan tambahan, Pak Guru share lagi ya. Saya share yaitu bacaan tentang sejarah Muslim di Nusantara. Terima kasih tadi. Ya, Mas siapa tadi ya? Hani, Pak. Terima kasih Mas Mbak Hani Nur Aziza. Ya, oke. Sama-sama, Pak. Anak-anakku yang soleha, terima kasih tadi ada bukti ya kita di sini sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan ini. Menurut para ahli ya ternyata di sini ya anak-anakku yang soleha bahwa para ahli sejarah itu berbeda pendapat mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Pendapat pertama itu ternyata Islam itu hadir di Indonesia itu pada abad ke-7. Sedangkan pendapat kedua itu mengatakan bahwa Islam itu hadir di Indonesia pada abad ke-13. Dan yang terakhir itu adalah pendapatnya adalah Islam itu ada di Indonesia itu pada abad ke-17. Ya, adapun pendapat yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-13 itu berdasarkan pada dugaan runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu berita Marco Polo, juga batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh yang terdapat di situ adalah 1297 Masehi, dan ada penyebaran ajaran tasawuf. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anakku yang soleh-solehah bahwa
ada beberapa jawaban yang menjawab bahwa tanda-tandanya itu apa? Di sini adalah adanya batu nisan makam Sultan Malik Al-Soleh. As-Soleh di sini itu bisa menjadi bukti ya, bukti bahwa Indonesia itu sudah ada Islam pada abad ke-13. Ya, di sini adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh. Ini sebagai bukti yang otentik begitu. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, ini bahwa kalau kita gambarkan ya, karena ini adalah melalui perdagangan, berarti pusat perdagangan di Indonesia pada saat itu menjadi tolak ukur bahwa bangsa itu maju ya. Kalau perdagangannya maju, maka negaranya maju. Karena perdagangan di situ adalah melalui laut, maka bisa dikatakan bahwa agama Islam itu masuk di Nusantara itu berawal dari pesisir pantai. Nah, bisa di sini adalah bisa kita lihat di sini yang poin ketiga atau alinea ketiga itu. Agama Islam itu masuk di Nusantara sekitar abad 7 dan 8 Masehi, yaitu daerah yang mula-mula agama Islam adalah pantai barat Sumatera. Ini yang bisa kalian pelajari di sini adalah hal ini dibuktikan adanya perkampungan Arab Islam di daerah tersebut. Berarti bukti adanya Islam masuk ke Indonesia dari sini ada beberapa poin ya. Poin yang pertama itu adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua, adanya perkampungan Arab Islam di pesisir pantai barat Sumatera. Nah, ini ya, itu suatu jawaban yang tadi Pak Guru utarakan. Anak-anakku yang soleh-soleha, ini ada beberapa penemu atau pendapat dari sejarawan ya. Ini bisa kalian tulis di kertas atau di bukunya masing-masing bahwa agama Islam itu ternyata dibawa ke Nusantara ya oleh pedagang Muslim itu melalui dua jalur. Ada dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara rutenya adalah Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, terus sampai dengan Nusantara. Sedangkan melalui jalur selatan itu adalah rutenya adalah Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan masuk ke Nusantara. Nah, itu. Sedangkan mereka datang yaitu bertujuan untuk berdagang. Pertamanya itu berdagang. Ini kalian cermati juga adalah cara penyebaran Islam di Indonesia itu ada beberapa jalan, diantaranya adalah ada 3 jalan. 1 perdagangan, 2 sosial atau pernikahan, yang ketiga adalah pengajaran. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, pertanyaannya adalah ini suatu pertanyaan, silahkan nanti digambarkan dalam situasi yang bukunya masing-masing ya, bukunya masing-masing bisa juga lihat di sini. Pertanyaan yang tadi, ada 2 cara jalur perdagangan ke Indonesia. Sebutkan 2 jalur perdagangan menuju ke Nusantara. Yuk. Jalur utara, jalur selatan. Ya, betul. Jalur utara dan jalur selatan. Betul. Jalur utara Betul. dan selatan. Ya, betul. Sebutkan sejarawan dari luar negeri. Ada 2 sejarawan. Arnold. Iya, betul sekali itu. T.W. Arnold Doll. Yang dari sejarawan Indonesia namanya siapa? Hamka. Iya, Hamka. Ya, betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya untuk anak-anakku yang soleh-soleha,
Coba ada yang bisa menjelaskan alur islamisasi masuknya Islam di Nusantara tadi, dari jalur utara atau jalur selatan tadi yang sudah menyimak, silakan. Agama Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang muslim melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Melalui jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Nusantara. Melalui jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Nusantara. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan berdagang dan bertakwa. Mereka mengajarkan Islam ke Nusantara secara damai. Tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Cara penyebaran Islam di Indonesia melewati berbagai jalan. Di antaranya adalah melalui perdagangan, sosial pernikahan, dan pengajaran. Ya, terima kasih, tepuk tangan nih. Terima kasih nih Mbak Hani apa ya tadi ya? Iya, betul itu. Terima kasih. Selanjutnya, coba Pak Guru kepingin perwakilan ya, bukti daripada Islam berada di Indonesia itu apa tadi ya? Coba silahkan. Ditemukannya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Iya, betul. Yang kedua, ada yang lain? Perkampungan Arab Islam. Betul, Saski, betul sekali. Oke, untuk melanjutkan diskusi kita, silahkan ada yang mau bertanya kita tentang materi alur atau sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Silahkan, untuk ada yang mau tanya. Kita pertanyaan terbuka, nanti sama-sama untuk menjawab. Silahkan. Oke, saya tunjuk yang belum Pak Guru lihat adalah Firda ya, Mbak Firda, mana Mbak Firda? Iya, Pak. Oke, coba bacakan yang nomor 3 ini. Penyebaran Islam melalui pengajaran. Penyebaran Islam melalui pengajaran. Islamisasi melalui pengajaran atau pendidikan dilakukan dengan cara membangun pesantren-pesantren. Pendidikan Islam terutama dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru agama, kiai, dan ulama. Setelah menamatkan pelajarannya di pesantren, para santri akan kembali ke kampung halaman dan di tempat asalnya itu mereka akan membuka pesantren-pesantren baru. Hal ini menjadikan agama Islam dapat menyebar ke daerah pedalaman. Pada masa pertumbuhan Islam dikenal pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel dan pesantren Sunan Giri yang para santrinya banyak datang dari Maluku dan daerah-daerah lainnya. Di samping itu, biasanya para bangsawan atau raja mendatangkan kiai sebagai penasehat agamanya. Selain itu, mereka memberikan tempat pembelajaran seperti di Aceh berdiri Meusanah, Dayah, dan Rangkang. Di Kalimantan berdiri Langgar. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Oke, dari penyebaran Islam melalui pengajaran di sini, anak-anakku yang soleh-soleh, dapat kita gambarkan bahwa ternyata pesantren ya, pondok pesantren itu sebagai pusat ya, sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Islam pada saat itu. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, rumusan kesimpulan di sini ada sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu dipelajari dengan beberapa penyebaran ya. Di antara di sini ada perdagangan, perkawinan, hubungan sosial atau dikatakan wali songo atau tadi apa coba pendidikan. Itu ada 3 ya, itu disilahkan
tulis di bukunya masing-masing, nanti bisa dikirim ke Pak Guru sebagai dasar kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya itu nanti sumber-sumber sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu adalah kerajaan atau yang lain. Oke, sebelum Pak Guru memberikan penguatan, Mbok ada pertanyaan silahkan dari. Oke, karena tidak ada, begini anak-anakku yang soleh-soleha, kesimpulannya adalah tadi yang pertama, sejarah Islam masuk ke Indonesia itu mempunyai 3 jalur, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua adalah pernikahan atau sosial, yang ketiga adalah pengajaran atau pendidikan. Adanya jalur perdagangan itu ada 2. Yang pertama, jalur perdagangan utara, yang kedua adalah jalur perdagangan selatan. Untuk mengingat ya di sini, untuk mengingat sebelum saya tutup ya, mungkin tidak ada pertanyaan tadi. Harapannya Pak Guru sih ada pertanyaan ya, tapi ternyata tidak ada pertanyaan, tapi tidak masalah. Coba saya ingin mendengarkan hasil daripada pembelajaran kita ya, hasil dari pembelajaran kita, perwakilan saja. Pak Saskia, halo. Iya, Pak. Oke, coba rangkuman ya, rangkuman pembelajaran pada hari ini, coba. Tadi apa saja? Bukti Ya, buktinya apa saja? Yang pertama tadi. batu nisan Sultan Malik As-Soleh. 2. Ya. Perkembangan Arab Islam di daerah Nusantara. Oke, sudah. Coba lanjutkan tadi, Wulan Syariati. Sebentar, Pak. Ya, tadi oleh teman kalian itu sudah mengutarakan tentang apa namanya, bukti ke Islam masuk. Yang lain coba. Pendapat ini dianut sejarawan barat, diantaranya J.C. Van Leur dan T.W. Arnold. Sedangkan sejarawan Indonesia adalah Hamka. Oke, terima kasih. Coba Vivia. Penyebaran Islam melalui perdagangan melewati 2 lintas, yaitu lewat utara dan lewat selatan. Rute lewat utara yaitu Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Nusantara. Rute selatan Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Nusantara. Oke, terima kasih. Bisa beri aplaus kepada semua yang sudah memberikan apa namanya, pemaparan dan beberapa rangkuman untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tidak lupa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa ya, semoga apapun yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita, keluarga dan semuanya yang baik-baik ya. Mari kita tutup pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya. Alhamdulillah. Sebelum kita berdoa juga diperhatikan bahwa pertemuan yang kedua ya, itu kita masih babnya sama, tetapi kita pembedanya itu adalah kita akan mempelajari untuk
pelajaran selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan hikmah kehadiran Islam di Nusantara. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, untuk sebelum Pak Guru tutup, jangan lupa tugasnya ya, tugasnya untuk hari ini silakan nanti dikirim melalui WA ke saya, Japri ya juga boleh. Intinya adalah kita tetap semangat untuk pertemuan yang akan datang juga dipersiapkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.